Sapa Indonesia pagi, saudara masih membahas soal bagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 yang kemudian bisa dikatakan memberikan angin segar dan juga kado dari Presiden Prabowo Subianto terhadap justice kolaborator untuk bisa kemudian mengungkap secara terang benderang suatu perkara, begitu ya. Ada berbagai macam kado, keistimewaan salah satunya adalah remisi begitu ya, pengurangan hukuman, kemudian juga ada pembebasan bersyarat. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Bu Susi dari LPSK dan juga Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, ini yang kemudian dikhawatirkan adalah dengan adanya PP nomor 24 tahun 2025 ini jangan sampai kemudian jadi obral JC begitu ya. Harus ada seleksi yang selektif begitu ya. Pengawasan yang ketat. Nah, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan untuk memastikan kalau seseorang menjadi justice kolaborator bukan justru menjadi trik dalam tanda kutip seseorang yang terlibat pidana untuk menghindari kemudian hukumannya jadinya harusnya berat malah jadi ringan. Nah, ini jangan sampai kita terkecoh dari itu. Iya, sebenarnya ini ya, perlu saya sampaikan berkaitan dengan, penghargaan terhadap saksi pelaku ini atau JC. Penghargaan ini kan ada 2 ya, yang pertama adalah keringanan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman, yang kedua adalah berkaitan dengan hak-haknya sebagai narapidana, berkaitan dengan, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di pengaturan baik di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun di PP ini, diatur jelas Mbak, bahwa ini sebutannya atau. Jadi, bukan kumulatif tetapi alternatif. Kalau misalnya, misalnya putusannya adalah memang, ada pengurangan penjatuhan hukuman, maka seharusnya tidak bisa mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Jadi ini Jadi jadi itu hanya sebagai pilihan ya, pilihan sebagai pilihan alternatif. saja. Ya, Oke. jadi alternatif gitu ya. Nah, tetapi memang diskusi pada saat itu memang agak susah ya bagaimana mengidentifikasi soal keringanan penjatuhan hukuman dan sebagainya. Ini memang perlu koordinasi dengan berbagai pihak utamanya dengan aparat penegak hukum ya dalam hal ini kejaksaan dan mungkin majelis hakimnya yang mengatur yang memutus perkara tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan atau pemantauan. Ini adalah kami itu waktu itu ini ya, beberapa ini ya, pengalaman LPSK. Itu memang ada beberapa case gitu ya, di mana kemudian, saksi pelakunya tidak konsisten gitu ya, sehingga Oke. kami kemudian, mengevaluasi Mhm, status yang bersangkutan sebagai justice kolaborator dan kita kemudian tidak meneruskan mhm. perlindungan atau pemenuhan hak-hak yang bersangkutan berkaitan dengan statusnya sebagai JC. Nah, hal ini kemudian diatur juga di dalam, PP 24 tahun 2025 ini gitu ya, di mana disebutkan ada, mekanisme evaluasi di pasal 31 ya, di mana ini ada penyidik, ada penuntut umum atau pimpinan LPSK dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian penanganan, dan kemudian, penanganan khusus kepada saksi pelaku gitu ya. Jadi, belum sampai kepada putusan itu, kita di PP ini dimungkinkan untuk, diberikan, evaluasi. Nah, apa sih yang dievaluasi itu ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan kualitas keterangannya, mungkin kita evaluasi bahwa ternyata kualitas keterangannya nggak bagus misalnya seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan konsistensi, Mhm. dari, saksi pelaku itu ya. Mungkin Oke. awalnya Mhm. waktu penyidikan dia seperti membuka, tapi ketika, Di tengah-tengah? dimintai keterangan di persidangan kemudian bahasa Jawanya balelo gitu ya, tidak tidak Dan itu tidak bisa bisa konsisten. di tengah itu bisa bisa kemudian dicabut begitu Betul, ya JC-nya? ya betul. Nah ini termasuk hal yang lainnya juga adalah berkaitan dengan konsistensi dia soal kerjasama dengan aparat penegak hukum. Mungkin di akhir-akhir tiba-tiba dia nggak mau gitu kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Itu yang 3 hal yang perlu dievaluasi dalam berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sebagai justice kolaborator. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana, dari kacamata Anda kalau mendengar dari, eee, keterangan dari Bu Susi tadi, ini kan yang kemudian dikhawatirkan adalah, jangan sampai ini menjadi hanya trik seseorang yang terlibat pidana untuk menghindari hukuman yang seharusnya hukumannya mungkin berat
dia mau diringankan ya udahlah saya ini aja deh ala-ala mau jadi justice kolaborator gitu ya, Prof Hipnu. Iya, betul, Mbak. Jadi memang ini yang menjadikan suatu perhatian dalam JC itu suatu persidangan Indonesia itu suatu yang sangat panjang dari tingkat pengungkapan perkara, penyelidikan, kemudian penuntutan sampai suatu persidangan. Dibutuhkan suatu peran yang luar biasa karena spiritnya adalah membantu loh. Membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Ya. Konsep membantunya itu seperti apa? Berapa persen? Nah, konsep membantu itu dibutuhkan yang paling utama adalah bagaimana mengungkap tadi di awal penyidikan ini tidak hanya perkara-perkara yang sedang menyelimuti yang bersangkutan pelaku, tapi juga mungkin perkara-perkara lain. Itu kalau melihat spirit dalam suatu PP ini, Mbak. Jadi bukan hanya perkara yang sekarang, tapi perkara-perkara yang lain. Sehingga sebagai bentuk membantu negara dalam mengungkap suatu perkara ini memunculkan suatu tindak pidana lain. Nah, dengan demikian kalau bisa membantu tadi, Bu Susi mengatakan ada suatu reward terhadap perlakuan di dalam pemeriksaan dan reward dalam pemberian suatu hukuman. Reward dalam perlakuan ini yang juga merupakan sebagai bentuk sebagai GC. Sejauh mana? Inilah yang saya kira sebagai antisipasi jangan sampai sebagai obral GC dalam tingkatan sistem, apakah itu penyidikan, apakah penuntutan, apakah persidangan, harus ada suatu parameter yang jelas. Sejauh mana perannya. Nah, peran ini akan terlihat dari jumlah kualifikasi perkara. Misalnya korupsi. Sejauh mana dia bisa membongkar kasus korupsi yang seperti apa? Sejauh mana dia bisa mengembalikan aset-aset korupsi yang terjadi dalam suatu tindak pidana korupsi? Nah, ini juga bisa penting. Tidak hanya peran, tapi membantu membalikan. Narkotika demikian juga. Ini saya kira suatu yang utuh nanti melihatnya. Jadi jangan sampai hanya peran, tapi membantu pengungkapan suatu perkara dalam arti luas. Jadi saya teringat begitu ya, salah satu kasus penyuapan hakim begitu ya, kalau tidak salah ada hakim begitu di Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Pak Juyamto dan juga beberapa kawan-kawan begitu ya, bahkan mengembalikan uang begitu, uang ke Kejaksaan Agung begitu. Nah, ini masuk JC atau gimana nih kalau Anda melihatnya, Prof Hipnu? Iya, melihat itu sebagai kumulatif, Mbak. Kumulatif, Mbak. Kalau itu memang betul sebagai bagian dari pengungkapan perkara dan mau menggalikan, saya itu selalu biasa. Dengan demikian, Pak Arief, Pak Juyamto sebagai hakim yang terkait kasus ini bisa membongkar seluas-luasnya dalam kasus yang ada di dunia peradilan. Kalau kemarin kita harapkan pada Jarod, karena Jarod sudah diputus. Nah, sekarang dalam diskusi ini mudah-mudahan Pak Juyamto dan Pak Arief pasti membuka bahwa ini juga terkait dengan perkara yang lain. Mahkamah Agung lah dan sebagainya, pesan. Ini saya kira suatu momentum yang bagus. Dalam PP ini uji coba Bu Susi terhadap ketiga hakim Jakarta Selatan yang sekarang lagi bermasalah ini bisa mengungkap semuanya sehingga akan mendapatkan suatu baik perlakuan hukuman yang pidana bersyarat. Ini saya kira suatu momentum uji coba, didekati, mampu nggak mengungkap suatu perkara, berani atau tidak? Gitu, jangan cuma balikin duit aja gitu ya, terus berharapkan ada peringanan hukuman begitu ya, tidak semudah itu begitu ya, Bu Susi. Nah, kalau dari penanganan LPSK sendiri ya, sebelum penerbitan PP nomor 24 tahun 2025, sebenarnya untuk pengajuan atau permohonan justice kolaborator yang ditangani LPSK paling banyak ini kasusnya pengungkapan apa? Pengungkapan korupsi kah atau seperti apa sebenarnya? Dan kendalanya tuh sejauh ini tuh bagaimana gitu? Iya, kalau dari jumlah kuantitasnya memang paling banyak korupsi ya. Ini karena memang dari awal itu memang banyak JC ini banyak di kasus korupsi, tapi kemudian bergeser ada kasus pembunuhan, terus kemudian juga ada kasus yang lainnya ya. Yang terakhir ini ada beberapa kasus narkotika gitu. Dan itu yang paling banyak memang sampai detik ini kasus korupsi, Mbak. Gitu. Oke, kalau misalkan tadi Prof Hipnu mengatakan yang kasus soal pengadilan hakim di PN Jaksel yang Pak Juyamto dan kawan-kawan yang kemudian mengembalikan uang, ini bisa jadi uji coba atau bagaimana atau seperti apa kalau menurut Anda? Iya, itu ini Prof.
bagus juga bisa uji coba kalau kemudian ketiga hakim ini ya, misalnya ada pelaku yang utama yang lebih lagi gitu, Prof. Karena memang dalam kasus apa berkaitan dengan justice kolaborator ini ada ininya, Prof. Ada apa? Ada klausul begini, dalam kasus yang sama, ini yang problematik gitu ya. Jadi kalau untuk mengungkap kasus yang lain, maka statusnya memang jadi saksi, bukan saksi pelaku. Kalau yang bersangkutan tidak berkaitan dengan kasus tersebut atau tidak menjadi atau bukan menjadi bagian dari apa kasus tersebut, bukan menjadi bagian pelaku dari kasus tersebut gitu ya. Tapi kalau di kasus yang sama kemudian tiga hakim ini ada yang lebih besar yang diungkap gitu ya, yang pelaku utamanya Hmm, gitu, mungkin ada kesempatan di ada situ ya, potensi di situ. ada potensi gitu ya. Tapi kalau kemudian ini diungkap kasus yang lain dan tiga hakim ini tidak menjadi bagian dari pelaku, mungkin posisinya sebagai whistleblower. Tapi menurut saya dalam kasus yang pertama tadi, ya, tiga hakim ini bisa ketika mau mengungkap kasus yang lain itu bisa saja diberikan penghargaan berupa mungkin ya Prof ya untuk alasan apa meringankan dan sebagainya begitu ya. Itu yang perlu kita dalami lebih lanjut apakah memang di kasus yang sama atau kasus yang berbeda. Ini karena ada batasan itu Prof berkaitan dengan saksi pelaku itu. Oke, Prof. dari sepengalaman Anda sepanjang ini menangani di LPSK, Bu Susi, orang-orang yang kemudian mengajukan permohonan, termasuk juga sudah menjadi justice kolaborator, semuanya mendapatkan keringanan atau kemudian ada yang tidak mendapatkan keringanan sama sekali? Case-nya apa dan alasannya apa pada saat itu? Iya, jadi begini Mbak, yang mengajukan permohonan ke LPSK untuk sebagai JC bukan hanya JC yang memang murni mau menjadi JC, tapi juga ada yang inilah menghindari pertanggungjawaban pidana dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi memang kemudian kita rigid ya, detail untuk meneliti soal syarat-syarat tersebut sehingga tidak semuanya kita berikan status atau kita rekomendasikan sebagai JC gitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan ya bahwa memang ini ya apa keringanan penjatuhan hukum tidak semuanya JC yang kemudian kita berikan perlindungan itu mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman karena apa? Ada juga yang beda persepsi atau beda pendapat antara LPSK dengan para penegak hukum. Misalnya seperti ini. Jadi LPSK merasa yang bersangkutan sebagai JC, Hmm. tapi para penegak hukum merasa ini bukan, sehingga tidak masuk dalam tuntutannya untuk diringankan hukumannya, sehingga putusan hakimnya juga tidak mengarah ke sana. Jadi peristiwa itu juga apa ya, situasi seperti itu juga kita hadapi. Jadi tidak semuanya mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman gitu. Pernah ada suatu kasus korupsi di Jawa Timur misalnya, itu kita berbeda pendapat dengan JPU pada saat itu dan kita sudah menyampaikan alasan-alasan untuk memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan sebagai JC misalnya. Nah, itu kemudian di tingkat pertama yang bersangkutan itu diputus sama dengan pelaku utama. Namun kemudian kita menyampaikan juga menyampaikan ini ya pendapat hukum kami juga kepada majelis hakim di tingkat banding ya, karena yang bersangkutan kemudian tidak banding, akhirnya diputuskan lebih ringan dibanding pelaku utama yang lain. Jadi masukan apa pendapat hukum dari LPSK itu kemudian menjadi pertimbangan oleh majelis hakim di tingkat banding untuk memutuskan yang bersangkutan sebagai JC gitu. Oke, Jadi banyak sih ada situasi-situasi seperti itu, Mbak. Oke, banyak situasi-situasi yang kemudian tidak juga kemudian lantas ketika jadi JC kemudian diringankan hukumannya begitu ya, mendapatkan keringanan. Terakhir, Prof. Hipnu, apa masukan yang bisa disampaikan terhadap LPSK dan juga pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah tahun nomor 24 tahun 2025 ini soal justice kolaborator yang bisa bebas bersyarat begitu ya, jangan sampai kemudian jadi trik juga untuk seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk bisa bisa lepas dari jeratan pidana, termasuk juga soal obral JC, harus lebih detail pengawasannya seperti apa. Singkat saja, Prof. Hipnu. Ya, kita melihat spirit PP terkait JC ini adalah dalam rangka membantu pengungkap. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang LPSK yang menyangkut pemberian JC itu terhadap tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat harus juga diberikan.
Jadi misalkan yang sekarang lagi ramai adalah lingkungan, tambang, judol, dan sebagainya. Itu saya kira meresahkan masyarakat. Oleh karena itu judol yang sekarang berjalan ini juga bagian dari uji coba bagaimana kalau bisa memberikan pidana bersyarat. Sehingga bisa memberikan informasi kepada siapapun untuk mengungkap suatu perkara itu. Ini spiritnya. Jadi spirit undang-undang ini adalah Pak Presiden itu mengungkap suatu perkara. Jadi Indonesia itu bersih dari suatu perkara tindak pidana korupsi, lingkungan, tambang, dan sebagainya. Dengan demikian pengungkapan perkara ini suatu yang sangat dibutuhkan sehingga akan mendapatkan pidana bersyarat. Dengan demikian catatan yang terakhir adalah bagaimana peran APH dan LPSK mampu mendorong PP ini betul-betul bisa mengungkap suatu kejahatan sehingga perkara-perkara korupsi, lingkungan, tambang yang ada di Indonesia semakin menurun bahkan tidak ada. Gitu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana pengimplementasiannya dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. Terima kasih Bu Susi dari LPSK, kemudian ada Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak dan juga Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum dan selamat berlibur.